Guys, kita lanjut lagi. Yang D, zaman Renaissance abad ke-16. Benih-benih dari zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua, akhir zaman pertengahan sesudah perang salib. Jadi zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan abad pertengahan bagian yang kedua sampai akhir abad ke-16. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance. Sebab pada pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalistis, dalam arti orang menganggap dirinya sebagai bagian daripada dunia Kristen yang umum. Segala kehidupan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri karena ditentukan oleh pandangan yang teologis. Akan tetapi mulai abad ke-12 terjadilah perubahan-perubahan karena filsafat nominalistis telah memutarbalikkan hubungan antara hal yang umum dan hal yang khusus, dan mulai saat itu pula perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang. Akal manusia mulai menjiwai kehidupan, maka apabila dahulu sikap menerima itu dianggap sebagai kebajikan yang tertinggi, sekarang pada zaman Renaissance hasil perseoranganlah di mana orang lain tidak dapat melakukannya, mendapatkan pujian dan penghargaan yang tertinggi. Maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya, meskipun dengan akal yang licik tetap ditempuhnya. Demikianlah sebenarnya bahwa pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai-bagai paham. Pengaruh itu demikian kuatnya sehingga dapat merubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mempengaruhi itu antara lain: 1. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Jadi pengaruh kebudayaan Yunani kuno. Pengaruh ini timbul karena terjadinya perang salib. Kalau pada zaman abad pertengahan segala sesuatu itu harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segala-galanya itu adalah pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin gereja, sebab para pemimpin itulah yang dianggap sebagai wakil dan Tuhan di dunia ini. Maka sesudah perang salib, karena akibat dari kebudayaan Yunani tadi, terutama ajaran Aristoteles, masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional. Pengaruh ini aksesnya adalah sangat buruk. Oleh karena sebagaimana biasanya semua barang atau paham baru itu adalah sangat menarik dan mudah ditiru, maka demikian juga halnya dengan peniruan kebudayaan Yunani kuno itu, sehingga akhirnya orang sangat berlebihan dan sangat mendewa-dewakan kebudayaan Yunani kuno tersebut, sedangkan norma-norma akan dilepaskan sama sekali. Hal ini menyebabkan moral mulai merosot dan timbul pandangan yang individualistis. 2. Paham kedua yang mempengaruhi keadaan zaman Renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditaklukkannya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Untuk mengetahui sebab-sebabnya harus menyelidiki terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem feodalisme itu dan apa dasarnya. Yang dimaksud dengan sistem feodalisme dalam lapangan ketatanegaraan ialah bahwa dalam susunan ketatanegaraan itu dikenal adanya hak pribadi. Jadi dasarnya itu ialah bahwa hukum itu mempunyai sifat kepribadian. Ini berarti bahwa mereka yang kehilangan haknya menjadi tugas pemilik itu sendiri untuk mendapatkan kembali haknya. Begitu pula daerah juga merupakan kepribadian, dan dalam hal ini yang penting adalah bahwa negara adalah merupakan hak milik pribadi daripada raja. Para bangsawan, apalagi rakyat jelata, tidak mempunyai hak apa-apa, terutama dalam susunan ketatanegaraan. Tetapi dalam waktu negara mengalami bahaya, peperangan misalnya, kaum bangsawan itu dan juga rakyat biasa harus selalu memberikan bantuannya kepada raja berupa apapun. Maka nanti kepada mereka yang berjasa, raja memberikan hadiah yang berupa pinjaman sebidang tanah. Pemberian hadiah itu dengan suatu perjanjian bahwa sebagai
Sebagian daripada hasilnya harus diserahkan kepada raja sebagai suatu pajak atau merupakan suatu tanda bahwa mereka itu adalah bawahan raja. Orang-orang yang mendapatkan hadiah tanah itu disebut landman. Sedang raja yang meminjamkan tanah itu disebut landheir atau tuan tanah. Hubungan antara landheir dengan landman ini semula adalah baik. Landheir semula rajin berkeliling ke tempat-tempat landman, atau sebaliknya, landman yang berkunjung ke tempat landheir. Tetapi lama-kelamaan hubungan ini menjadi renggang dan akhirnya malahan terputus sama sekali. Maka setelah putusnya hubungan ini, para landmanlah yang menjadi berkuasa di daerah-daerah tersebut. Kekuasaan ini makin lama makin menjadi kuat. Kedudukan raja tergantung pada bantuan dan dukungan para landman. Akhirnya kekuasaan raja semakin berkurang dan malahan habis sama sekali. Keadaan demikianlah dipergunakan sebaik-baiknya oleh para landman untuk memproklamirkan dirinya sebagai raja. Demikianlah timbul raja-raja kecil dan mereka ini saling berebutan kekuasaan. Keadaan inilah yang menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah negara. Hal-hal tersebut di atas itulah yang kemudian menyebabkan para sarjana kenegaraan pada zaman Renaissance itu selalu berusaha untuk memikirkan atau mengadakan konsepsi-konsepsi tentang sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara atau states absolutisme. Sedang tujuannya adalah untuk menghentikan perang perebutan kekuasaan yang selalu menimbulkan kekacauan itu. Banyaklah kiranya negara yang terjerumus ke dalam keadaan ini. Italia misalnya telah mengalami keadaan ini semenjak pada pertengahan abad ke-13. Proses mana berjalan terus semenjak raja-raja Jerman lenyap dari Italia dan akhirnya memuncak pada abad ke-16. Maka mulai saat itu masalah kenegaraan menjadi hangat dan sangat menarik perhatian. Masalahnya ialah bagaimanakah kekacauan dan perebutan kekuasaan itu dapat diakhiri dan diganti dengan suatu ketertiban. Masalah inilah yang sangat menarik perhatian dan kemudian diselidiki serta dicari pemecahannya oleh seorang tokoh kenegaraan yang sangat menakjubkan pada masa itu. Tokoh tersebut yang dimaksud tidak lain adalah Niccolo Machiavelli. 1. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence. Ia hidup pada tahun 1469 sampai 1527. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Dua Prinsip. Artinya sang raja atau buku pelajaran untuk raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik untuk menyatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan daerah negara terpecah belah. Dalam buku tersebut juga menerangkan pendirian Machiavelli terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Meskipun dahulu Aristoteles telah mengadakan pemisahan dan pembedaan antara ajaran kesusilaan dengan ajaran tentang negara dan hukum, namun ia masih cenderung untuk mendasarkan ajaran tentang negara dan hukum itu pada asas-asas kesusilaan. Akan tetapi tidak demikianlah halnya dengan Niccolo Machiavelli. Ia menunjukkan dengan terang dan tegas pemisahan antara asas-asas kesusilaan dengan asas-asas kenegaraan, yang berarti bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan. Orang, bahkan negara, kepentingannya akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran atau pandangan Niccolo Machiavelli tersebut di atas sangat terpengaruh, bahkan dapat dikatakan merupakan percerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek sebagai seorang ahli negara dan apa yang karena dianggapnya sekali perlu dijalankannya menyelenggarakan kepentingan negara, diangkatnya menjadi teori umum mengenai praktek ketatanegaraan dengan cara yang gagah dan berani. Disinilah Niccolo Machiavelli kelihatan sangat terpengaruh oleh keadaan di tanah airnya Italia, karena keadaan di Italia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Maka ia menginginkan terbentuknya Central Gewalt, sistem pemerintahan sentral. Maksudnya ialah agar dengan demikian keadaan dapat menjadi tentram kembali. Dengan demikian akan kelihatan adanya perbedaan yang besar sekali antara semangat ajaran pada zaman abad pertengahan dengan ajaran Niccolo Machiavelli yang mencerminkan semangat Renaissance, sebab semua ajaran tentang negara dan hukum yang telah dikemukakan pada zaman abad pertengahan seperti
teori dua pedang, teori cahaya matahari dan bulan, teori tentang kunci kekuasaan dari paus, teori organis mengenai negara, dan sebagainya semacam itu pada zaman Renaissance telah lenyap sama sekali tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, dan dalam buku-bukunya Niccolo Machiavelli tidak membicarakan teori-teori tersebut sedikit pun. Ajaran Niccolo Machiavelli yang menggantikan ajaran-ajaran dari zaman abad pertengahan yang bersifat teologis adalah suatu ajaran yang bersifat kosmis, naturalistis, suatu realisme modern yang berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno, khususnya dari praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah terdahulu, yaitu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh sarjana-sarjana zaman abad pertengahan. Sedang menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang dimaksud adalah kemakmuran bersama rakyat Italia. Jadi dengan demikian, kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccolo Machiavelli tujuan negara semata-mata adalah kekuasaan. Ajaran-ajaran Niccolo Machiavelli kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan praktis atau hukum tata negara daripada teori tentang negara dan hukum atau ilmu negara. Meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama, ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama di dalam ilmu negara. Maka sesuai dengan ajarannya, yaitu pertama-tama menyusun sistem pemerintahan sentral, ia dalam ajarannya telah memisahkan dengan tegas asas-asas moral dan tata susila dari asas-asas kenegaraan. Karena moral dan tata susila ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan merupakan dasein, sedangkan ketatanegaraan itu adalah merupakan suatu kenyataan, merupakan dasein. Padahal sesuatu itu selalu berbeda dengan apa yang selalu diharapkan. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dengan cara orang hidup yang sebenarnya. Apa yang selalu dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang diperbuatnya. Hingga orang akan lebih membinasakan daripada menyelamatkan dirinya bila orang lupa akan kenyataan yang sesungguhnya itu. Di lingkungan orang-orang yang jahat, orang baik pastilah akan binasa. Jadinya seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Raja tidak perlu terikat oleh perjanjian-perjanjian yang telah diadakannya apabila perjanjian itu bila ditepati akan merugikan negaranya. Jadi raja boleh ingkar janji bila itu untuk kepentingan negaranya. Sesuai dengan sifat realistisnya, Niccolo Machiavelli mengatakan bahwa negara itu adanya untuk kepentingan negara itu sendiri, dan seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri dengan cara yang dianggapnya paling cepat, meskipun dengan cara yang sangat licik sekalipun. Dengan demikian, kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintahan dan segala perbuatan manusia. Untuk itu, ia tidak saja menganggap perlu melepaskan sama sekali pikiran-pikiran yang teologis, tetapi juga kesusilaan dan moral. Oleh karena praktek daripada kesusilaan dan moral sifatnya adalah jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang senyatanya, ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas orang menanamkan ajaran tentang kepentingan negara atau statsration. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi kita sebutkan bahwa Niccolo Machiavelli adalah seorang ahli pemikir besar pada zaman Renaissance. Ajarannya pada umumnya merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek, dan dalam ajarannya itu demi kepentingan negara, yaitu untuk menyusun sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara untuk mempersatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan. Ia tidak segan-segan memisahkan dengan tegas antara asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Ini ternyata dalam kata-katanya antara lain sebagai berikut. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dan cara orang hidup yang sebenarnya, sehingga orang akan lebih-lebih menghancurkan atau membinasakan dirinya daripada akan menyelamatkan dirinya apabila ia lupa akan kenyataan yang sesungguhnya. Di lingkungan
orang yang jahat pastilah orang yang baik akan binasa, maka seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Karena itu seorang raja harus juga sanggup untuk tidak menepati janjinya. Hanya raja-raja yang dapat berlaku demikianlah yang telah mencapai hasil-hasil yang besar. Sebab orang yang mempercayai kejujuran orang lain telah dikalahkan karena itu. Demikianlah yang diajarkan sejarah kepada kita, sebab itu orang seharusnya berjuang dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang-binatang dan tidak menggunakan hukum. Seorang raja harus dapat menjadi binatang yang merupakan kancil dan singa sekaligus. Merupakan kancil supaya ia tidak terjerat dalam jaring-jaring orang lain, dan merupakan singa supaya ia tidak gentar mendengar raung serigala. Burulah, demikian ia dapat memahamkan tugasnya dengan baik. Jikalau negara akan dirugikan, maka raja tak perlu menepati janjinya. Kalau orang-orang itu baik semuanya, maka peraturan itulah yang buruk sekali. Akan tetapi oleh karena orang-orang itu jahat semua, maka peraturan itu adalah baik. Raja-raja telah memperoleh hasil yang besar karena mereka tidak menepati perjanjian full perdamaian. Akan tetapi orang harus pandai memainkan peranan ini. Ia harus pandai berpura-pura dan menyembunyikan sesuatunya, sebab barang siapa menipu selalu akan menemui orang yang suka ditipu. Demikianlah antara lain kata-kata Niccolo Machiavelli sekedar untuk menjelaskan bagaimana ia telah melepaskan asas-asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Selanjutnya, sesuai dengan sifat naturalistisnya, Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa hukum dan kekuasaan itu adalah sama, sebab siapapun yang mempunyai kekuasaan ia mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan tidak akan pernah mempunyai hukum. Dan yang paling baik memainkan peran raja dalam semangat alam pikiran Niccolo Machiavelli adalah Kaisar Borgia, sebab ia adalah raja yang paling unggul dalam lapangan kekerasan, penipuan, pembujukan, kelicikan, dan sebagainya semacam itu, sehingga ia banyak mempunyai harapan akan berhasil dalam mencapai kesatuan Italia sebagai tujuan. Selanjutnya dikatakan oleh Van Smith, akan tetapi setiap orang yang masih mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, jadinya yang meningkat di atas, dengan demikian masih merasakan idealismenya sedikit dalam hatinya. Arti kenyataan daripada apa yang dapat dialami oleh panca inderanya, dan di samping naturalisme ini, tentu dalam hatinya akan mengadakan sedikit perlawanan terhadap pemandangan Niccolo Machiavelli ini. Dengan demikian, tokoh ini yang dimaksud Niccolo Machiavelli akan lebih banyak mendapat nama buruk daripada nama masyhur, bukan karena ia kurang tepat menggambarkan kenyataan atau karena ia telah menentukan cara bertindak yang salah untuk menghadapinya, melainkan karena ia menolak segala suatu cita-cita yang tinggi yang dapat memberi pedoman padanya, dengan mengajarkan sesuatu yang oleh zaman pertengahan dianjurkan pada umat manusia sebagai mengajarkan manfaatnya, bahkan keperluan dari kejahatan. Niccolo Machiavelli telah melukai perasaan kesusilaan yang tinggi dari banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang menganggapnya seorang manusia yang jahat sekali dan menolak seluruh pribadi dan ajarannya. Frederick yang Agung misalnya merasa terkena sekali dalam perasaan kesusilaannya karena petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli kepada sang raja, sehingga ia menyuruh menerbitkan dalam tahun 1740 sebuah karangannya anti Machiavelli. Dalam buku Dua Prinsip dari Niccolo Machiavelli dikupasnya bab demi bab. Seterusnya, akan tetapi kritik kemudian dalam abad ke-19 dari von Moh, Ranke, dan Macaulay mengerti bahwa alam pikiran Niccolo Machiavelli belum lagi diselidiki sedalam-dalamnya dan hanya ditafsirkan dari sudut pikiran a priori dari si pembaca saja. Sebab Niccolo Machiavelli menghendaki hal yang baik, bukan yang jahat. Sesungguhnya kejahatan itu dalam ajarannya bukanlah tujuan, akan tetapi hanya suatu alat yang perlu untuk mencapai kebaikan. Apabila ini tidak mungkin tercapai dalam hidup ini dengan cara lain. Dalam karangan-karangannya tak adalah bagian di mana tidak ternyata bahwa ini adalah pendirian si pengarang yang dimaksud Niccolo Machiavelli. Juga ia tidak pernah menganjurkan kejahatan itu kepada seseorang, melainkan senantiasa dan melulu untuk kepentingan orang yang mengabdi pada negara dan keserakahannya sendiri, melainkan untuk menyelenggarakan kepentingan
tidak sekali-kali untuk memenuhi kepentingan yang terletak di luar kepentingan orang yang menjalankan itu. Jadi dengan demikian soalnya menjadi bertambah sulit, dan segala sesuatunya tergantung penerimaan serta penafsiran seseorang. Tetapi yang terang, sikap yang dianjurkan oleh Niccolo Machiavelli itu untuk ahli negara bukannya pikiran yang asli daripadanya. Dahulu sudah ada pikiran itu. Charles Benoist misalnya telah mengarang sebuah buku mengenai Machiavellisme dalam masa sebelum Niccolo Machiavelli hidup. Terutama di kalangan bangsa Romawi, pikiran Machiavellisme itu sudah mempunyai arti yang besar dalam kehidupan negara. Akan tetapi, belum pernah mempunyai dasar yang teoritis, sebab sebagai teori, pikiran tersebut amat bertentangan dengan alam pikiran ideal dari zaman itu, terlebih dengan alam pikiran universal teologis dari zaman abad pertengahan. Dalam pikiran tentang negara dan hukum, hanya memandang Marsilius sebagai seorang realis. Bagaimana pikiran Niccolo Machiavelli mengenai bentuk-bentuk pemerintahan? Menurut pendapatnya, bentuk yang paling baik adalah monarki. Mengapa demikian? Dari alam pikirannya, ia mengatakan apabila orang-orang itu ekonomis sama kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Ia memberikan nilai yang tinggi kepada demokrasi itu, akan tetapi untuk itu diperlukan keseluruhan daripada warga negara yang mengerti dan mempunyai selera untuk usaha bersama itu. Sedangkan bentuk aristokrasi ditolaknya. Dengan ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas, kita sesungguhnya telah langsung memasuki praktek ketatanegaraan dan pikiran-pikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance dengan segala kebaikan dan keburukannya dari paham individualisme yang merajai pada zaman itu. 2. Thomas Morus. Thomas Morus dilahirkan di London. Ia hidup pada tahun 1478 sampai 1535. Ayahnya seorang hakim. Di masa kecilnya, Thomas Morus sangat mengagumkan. Ia seorang anak yang ajaib, sebab baru berumur 18 tahun ia telah termasyhur di seluruh dunia dalam lapangan kesusastraan berhubungan dengan karangan-karangannya tentang zaman klasik. Jabatannya kemudian adalah sebagai pengacara yang ulung, dan karena itu ia menjadi dekat dengan Raja Henry VIII. Tetapi karena sesuatu hal, yaitu karena ia tidak mau menyetujui dan tidak mau memberikan bantuannya dalam hal perceraian raja tersebut dengan permaisurinya, ia dipenjara di Tower dan kemudian dihukum mati pada tahun 1535. Apabila pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance telah diungkap oleh seorang sarjana besar Italia yang bernama Niccolo Machiavelli, maka di Inggris pada tahun 1516, jadi beberapa tahun setelah terbitnya buku Dua Prinsip dari Niccolo Machiavelli, Thomas Morus menerbitkan sebuah buku karangannya yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu The Optimo Rei Publicae Statu Dequi Nova Insula Utopia, tentang susunan pemerintahan yang paling baik tentang pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara entah berantah atau dengan singkatan disebut utopia. Karena tulisannya itulah nama Thomas Morus terkenal di seluruh dunia, dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun buku Utopia dari Thomas Morus itu bersifat roman kenegaraan, tetapi seperti halnya dengan buku-buku roman kenegaraan lainnya, di dalamnya itu memuat suatu keanehan, yaitu bahwa orang dengan berkedok suatu cerita yang sifatnya dibuat-buat dan hanya merupakan khayalan belaka telah menggambarkan dengan jelas dan gamblang dengan berani suatu susunan masyarakat negara yang sempurna, dan di dalamnya itu sudah mengandung atau tersimpul suatu kritikan yang tajam serta pendapat yang buruk terhadap negara yang ada, dan pokok hakikatnya itu terletak pada keadaan bahwa sifat-sifat dan cara-cara hidup tertentu yang dihayalkannya itu di dalam negara hayalan itu tetap hanya merupakan angan-angan atau impian belaka. Sebab kalau
tidak demikian, maka buku-buku karangan Plato juga Aristoteles itu juga akan termasuk dalam kategori roman kenegaraan. Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi dalam 2 buku. Buku yang pertama belum menggambarkan negara model yang dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta mengilhami Thomas Morus menciptakan negara modelnya, yaitu keadaan di mana rakyat mengalami tekanan-tekanan baik dari raja maupun dari para bangsawan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama dalam lapangan ekonomi. Dengan demikian kejahatan merajalela dan merosotnya moral. Sedangkan raja dan para bangsawan yang nganggur itu hidup dengan mewah dan berfoya-foya, padahal rakyat yang kerja keras siang malam hidupnya tidak lebih baik daripada seekor lembu penarik pedati. Jadinya dengan demikian apa yang dinamakan keadilan tidak ada sama sekali. Itulah keadaan di Inggris pada waktu itu. Sampai soal kepercayaan atau agama tidak ada kebebasan sama sekali. Buku kedua menggambarkan negara model yang dihayalkan oleh Thomas Morus, bahwa keadaannya di utopia lain. Seorang penakluk utopis telah membuat penduduk aslinya yang diadap menjadi suatu nati atau bangsa. Maka muncullah sudah 54 kota yang indah. Pusatnya ialah kota Amaurotum. Ia adalah negara pertanian dan letaknya Amaurotum banyak persamaan dengan letak kota London. Penduduk dibagi-bagi dalam keluarga-keluarga pertanian yang masing-masing terdiri dari 40 orang. Di atas keluarga sedemikian itu adalah seorang pilar. Sedangkan di atas 10 pilar, jadi di atas ada 300 keluarga, ada seorang protopilar. Para pilar itu memilih rajanya dan sebuah senat membuat undang-undang. Setiap orang-orang boleh tidur selama 8 jam sehari. Hanya mereka yang orang wajib bekerja, tetapi lamanya hanya 6 jam sehari. Sedangkan mempelajari ilmu pengetahuan dibebaskan dari kewajiban itu. Waktu-waktu makan diadakan bersama-sama meskipun ini tidak diwajibkan. Demikian pula aturannya untuk pemeliharaan orang-orang sakit. Anehlah pendapat-pendapat dari kaum utopia tentang hal emas, perak dan mutu manikam. Yang terakhir ini adalah barang-barang permainan anak-anak, sedang yang pertama dipakai untuk belenggu budak-budak. Pengajaran diselenggarakan dengan baik, akan tetapi skolastik dan dialektik tidak diajarkan. Ilmu falak ada. Filsafat mereka adalah filsafat Epikurus, sebab mereka juga mengajar kebahagiaan dan kenikmatan. Mereka memajukan kesehatan dan keindahan. Jumlah undang-undang sedikit sekali. Pengacara-pengacara tidak diperlukan. Perceraian diperbolehkan, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Mereka suka berlapang dada di lapangan keagamaan. Setiap kota berbeda dalam hal upacara-upacara keagamaannya. Ini menunjukkan adanya kebebasan memeluk agama. Soal mati tidak dipikirkan, malahan ini adalah hal yang diharap-harapkan. Karena mati itu untuk mereka berarti beralih ke penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya, orang tidak perlu takut akan kekurangan mata pencaharian dan kekurangan makan. Demikianlah gambaran negara model dalam utopianya Thomas Morus, yang tidak lain merupakan kritikan yang tajam terhadap ketidakadilan di Inggris pada waktu itu terhadap kaum feodal, kaum bangsawan, dan terutama secara diam-diam merupakan gugatan terhadap hasrat daripada keluarga Raja Tudor yang pada waktu itu memerintah di Inggris untuk mencapai kekuasaan absolut dalam lapangan ketatanegaraan. Thomas Morus sendiri dalam batinnya sesungguhnya berkeberatan terhadap utopianya itu oleh karena suatu masyarakat di mana keadaan hidup dan harta benda diatur secara komunistis dan tanpa ada uang akan mematikan semua pengertian tentang gengsi, keindahan dan kegemilangan, hal-hal yang justru penting dalam kehidupan negara. Tetapi oleh karena keadaan terpaksa ia berbuat demikian dan menutup mulutnya rapat-rapat. 3. Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum negara Prancis yang banyak juga dipengaruhi oleh keadaan pada zaman Renaissance. Ia hidup pada tahun 1530 sampai 1596. Ia adalah seorang realistis seperti halnya dengan Niccolo Machiavelli. Ia hidup dalam suasana sistem pemerintahan absolutisme di bawah kekuasaan Henry IV. Ini adalah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman abad pertengahan dan yang memberi sifat kenegaraan yang khusus pada zaman sejarah baru. Di sini pun individualisme akan lekas diganti oleh bentuk ialah kolektivisme.
yang akan segera mengakhiri individualisme itu sama sekali. Kekuasaan absolutisme di bawah pemerintahan Henry IV ini telah 1610 maka telah berakar kuat pada berlangsung lama dari tahun 1589 sistem ketatanegaraan Prancis. Maka sudah barang tentu perubahan-perubahan yang penting dalam hubungan kekuasaan dirumuskan dan dibenarkan dalam bentuk yuridis secara ilmiah. Hal inilah yang dilakukan oleh Jean Bodin dalam buku karangannya Les Six Livres de la République yang diterbitkan pada tahun 1576. Jadi ajaran Jean Bodin itu sebetulnya hanyalah memberi dasar-dasar yuridis terhadap kekuasaan absolut di bawah pemerintahan Henry IV tadi. Sama halnya dengan Niccolo Machiavelli, Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Definisinya tentang negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa keluarga itu adalah asal dan dasar daripada negara, baik menurut logika maupun menurut sejarah. Kekuasaan negara mengharuskan membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Dalam keluarga itu ada pater familias sebagai kepala keluarga. Ia melakukan pembatasan-pembatasan dalam keluarga. Dasar masyarakat adalah naluri, sedang dasar negara adalah kekuasaan. Pada mulanya hanya ada satu keluarga, kemudian keluarga-keluarga lainnya bergabung dan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena dengan demikian itu mereka secara bersama-sama dapat mempertahankan diri dengan baik, dan dalam keadaan itu pula kebebasan alam lenyap. Sampai di sini pendapatnya sama dengan Aristoteles. Akan tetapi untuk selanjutnya pendapatnya berbeda, yaitu mengenai pemimpin atau penguasa yang pertama. Kalau menurut Aristoteles, penguasa yang pertama itu dipilih oleh rakyat, sedangkan menurut Jean Bodin, penguasa yang pertama itu adalah pemimpin militer yang memperlihatkan kekuasaannya sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara. Maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan dari kekuasaan.